Aksi penganiayaan berujung maut terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Saudara. Diduga korban dihabisi oleh pelaku lantaran menagih utang judi biliar. Tersangka pembunuhan di Desa Talang Sleman, Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir ini pun telah berhasil diamankan kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Agung. Ya, selamat siang Nila dan juga Tribuners. Baik, Agung, bisa dijelaskan untuk kronologis pembunuhan ini, kemudian tersangka dan korban apakah memang benar saling mengenal? Seperti apa informasinya? Baik Nila, dapat kami informasikan pada Sabtu 16 Oktober lalu sekitar pukul 12.30 telah terjadi penganiayaan hingga mengakibatkan kematian di Dusun 1 Desa Talang Sleman, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Saat itu tersangkanya bernama Madura, usia 38 tahun, menganiaya seorang korban tetangganya sendiri yang merupakan rekannya di sebuah bengkel di desa setempat. Saat itu tersangka menganiaya korban menggunakan sebatang kayu dahan pohon hingga korban sekarat dan akhirnya meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Setelah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban tewas, tersangka ini sempat melarikan diri hingga akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian. Nila. Untuk motif dari tersangka sendiri, tega untuk menghabisi temannya, seperti apa informasinya, Agung? Apakah ini sudah direncanakan atau terjadi spontan ketika sedang bertemu? Ya, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, dalam hal ini tim gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Batu yang juga membawahi wilayah hukum Kecamatan Payaraman, dijelaskan bahwa tersangka ini mengaku tidak terima ditagih hutang judi permainan biliar. Namun korban ini menagih kepada istri tersangka. Nah, dari sanalah tersangka tersulut emosinya. Berdasarkan pengakuan tersangka, awalnya ia meminta korban untuk mengembalikan uang yang diberikan istrinya secara baik-baik. Namun menurut pengakuan tersangka, korban malah merespon dengan kata-kata kasar sehingga tersangka mengaku kalap dan mengambil benda tumpul, dalam hal ini batang ranting yang ada di dekat TKP kejadian. Inilah. Setelah melakukan aksinya, kemudian akhirnya pelaku ini bisa diamankan dan juga ditangkap oleh kepolisian. Kronologisnya seperti apa, Agung? Ya, setelah penganiayaan sekira pukul 12.30, tersangka melarikan diri hingga pada sorenya pukul 18.00 tersangka yang merupakan warga desa Tanjung Lalang yang juga di Kecamatan Payaraman ini menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Batu. Dari unit reskrim Polsek Tanjung Batu lalu melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa tersangka yang telah dilaporkan menganiaya korban pada siang sebelumnya itu memang benar yang bersangkutan bernama Madura. Lalu oleh polisi, tim gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Batu menghimpun barang bukti dan langsung menetapkan tersangka hari itu juga. Jadi ada interval waktu sekitar 4 jam sebelum dan saat tersangka diamankan. Nila. Agung, pasal apa yang kemudian disangkakan untuk yang bersangkutan setelah aksi pembunuhan ini? Ya, setelah diamankan Pak di Polsek Tanjung Batu, tersangka lalu diserahkan ke Polres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut. Adapun press release mengenai perkara pembunuhan ini dilakukan pada Sabtu malam. Menurut Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang berakibat kehilangan nyawa dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Dan saat ini meskipun ditetapkan tersangka, polisi terus memeriksa saksi-saksi dan tentunya tersangka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Inilah.
Baik, Agung, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan AKBP Yusantio Sandi, Kapolres Ogan Ilir, kemudian saksi mata dan juga pengakuan dari tersangka. Berikut liputannya untuk Anda. Besar ini lah kan. Ya sama Iko loh. Ini megang kayu dah tadi. Nah tak tahu aku kan Pendi itu Pak. Iya. Kati dia kesiko budak tuh berlari Pendi kesiko tuh udah ngocor tuh ya. Bebala omongan tak tahu. Kamu langsung antar bidan. Ya, Pada saat ngantar posisi ke bidan L itu ada siapa lagi yang Awal tadi lah dia tadi yang nurunkan dari itu. Kalau awal awal tuh mulai nolongnya dari mana? di bidan itu lah. Nyambut di bidan. Oh, Nyambut di bidan berarti awal udah tahu di sini ya. Iya, Yang tahu di sini cuma Bapak sama ini. Iya. Kamu nyambut di mana? Di sini. Sini. Nah, ketika kamu nyambut itu darahnya ngocor dak? Iya Pak ngocor Pak. Ngocor terus. Iya. Yang kamu jengok ada berapa kok tuh? Mana aku jengok dari kepala tuh lah Pak. Ngocornya. Iya dari kepala tuh lah kok tuh lah. Sikok tuh lah. Itulah darah Ada ngocor. omongan di masih kan semua ya kan nih. Tak baca ngomong Pak. Tak ngomong. Iya tak ngomong lagi tuh. Tak Iya. bisa ngapu. Iya lah lemes nih anak. Malam ah. Iya. Posisi kamu tolong tuh di mana? Di situ. Dia berjalan. Iya dia naik keluar dari situ kan. Di situ. Berjalan sempoyongan. Iya, nah, anakku baru lah dari situ kan. Hmm. Tepat aku suruh nunjang motor ada aku bilang, antar lah nang ke bidan nang aku bilang gitu. Jam berapa tadi? Kak? Jam 12 lebih lah. 12 lebih ya? Iya, 12 Sekitar itu ya. Tidak dia minta tolong apa enggak? Cuma berjalan iya dia lemas berjalan ya? Pak, lemas oleh darah banyak tuh Pak. Jadi anak aku butuh rumah Sempat kamu bertanya kenapa? tak sempat Pak. Tak sempat. Iya Karena panik tadi. Iya, dia aku makan dulu gemetar belum jenguk darah ngocor ya dari kepala. Berapa jauh bedanya? Di tengah sih kan nah. Berapa jauh? Sekitar ada 100 lebih 200-an Dia lah. naik ke pucuk motor. Iya, pucuk motor. Siapa yang mau? Kan ini anak tuh kan ini ngendeng. Dewan. Iya, Dewan Pacar. Iya, dia masih masih Kehabisan udah kesal hati oleh nak bayar bank dari ini aku dari duitnya Duit dari mana itu? duit dari bini ku suruh ngambil dia berapa lama ini? hari kemari suruh ngambil duit kapan dia gua mau jam 4 baru datang dia aku nyuruh pagi 4 nya nanti buat dipakainya untuk masuk pagar. Kenal sudah lama dengan korbannya? Kenal dia oleh sama solusi Ngapa? banyak duit? 200.000. Dia oleh ngambil duit di orang Cina itu kayak di bini itu. Ngapa kita nyesal? Ya insya Allah. Bang, ini apa sudah direncanakan? Tidak direncanakan, jadi spontanitas dari pelaku karena emosi sesaat. Ini pelaku dan korban apa saling mengenal, Bang? Ya, saling mengenal. Jadi sebelumnya memang karena ada permasalahan uang, kemudian dari korban nagih kepada pelaku emosi, kemudian memukulkan tongkat ke kepala korban. Barang buktinya, Bang, bisa? Barang buktinya sebilah kayu. Nah ini kemudian ada darah. Ini yang digunakan oleh korban. Jadi untuk tersangka kita kenakan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia.